kita bandingkan ya Mbak ya dengan tahun 2020, justru tahun 2021 ini kan lonjakannya cukup, tinggi ya atau bahkan dikatakan memang tertinggi, sejak kemunculan awal dari kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, kalau kita misalkan, diminta untuk melakukan analisis ya, kira-kira, faktor apa saja yang kemudian bisa memunculkan lonjakan kasus dari, COVID-19 seperti saat ini, memang ini sangat sangat, apa ya, sulit untuk apa namanya, pastikan gitu ya, kira-kira apa saja faktor yang, berkontribusi. Karena kita tahu bahwa memang, kita melihat tren lonjakan kasus itu sudah terlihat ya sejak, Ramadan ya, sejak libur Ramadan, kemudian juga sejak, Idul Fitri gitu kan, atau bahkan setelah Idul Fitri ini lonjakannya tidak kemudian menjadi menurun, tapi justru meningkat ya, bahkan sampai sekarang. Nah, kalau dikatakan bahwa ini apakah karena, libur panjang ya menjadi penyebab dari lonjakan kasus, tentu saja, tidak menjadi satu-satunya faktor. Karena kita tahu bahwa, memang sekarang itu kita bisa melihat bahwa kemunculan dari varian COVID-19 itu sudah muncul ya, sudah ditemukan di Indonesia, terutama dari varian Delta. Delta ini kan asalnya dari India dan kita tahu bahwa varian-varian dari COVID-19 ini memiliki karakteristik yang, lebih, bisa dikatakan berbahaya dibandingkan dengan, COVID-19 sebelum muncul, varian yang jenis baru itu. Nah, jadi kita tidak bisa memastikan apakah ini memang betul-betul dikarenakan penyebaran varian Delta yang sudah meluas, ataukah karena mobilisasi dari masyarakat yang sudah meningkat gitu ya, apalagi didukung dari, abainya masyarakat kita terhadap, protokol kesehatan, seperti itu. Baik, melihat kasus yang sudah melonjak saat ini, menurut Anda apakah kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan saat ini sudah tepat atau sebenarnya terlambat, Mbak Laura? Iya, jadi, tidak ada kata terlambat ya, Mbak. Artinya apapun yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini ya harus dilakukan lebih serius. Karena kita tahu lonjakan COVID-19 ini sudah cukup tinggi ya. Jadi, penyebaran kasus COVID ini kan salah satunya memang, dikontribusi dari, mobilitas masyarakat, ya. Apalagi ini kan kita tahu bahwa kasus hariannya ini sudah mencapai 30.000 ya. Artinya ya sebetulnya penyebaran kasus, di masyarakat ini cukup tinggi. Jadi ketika mobilisasi masyarakat itu tinggi, kemudian interaksi masyarakat itu tinggi, nah ini akan dikhawatirkan lonjakan kasus yang lebih tinggi itu akan dialami oleh Indonesia. Nah, dengan adanya kebijakan PPKM darurat itu ya, paling tidak mobilisasi dari masyarakat itu kan dibatasi, interaksi juga dibatasi. Nah, ini, akan bisa ya, diupayakan untuk melandaikan kasus ya, atau menekan kasus semaksimal mungkin seperti itu. Karena kita tahu bahwa fasilitas kesehatan ini kan juga banyak yang kolaps ya, artinya 100% sudah terisi. Kemudian tempat-tempat isolasi juga demikian. Nah, kalau nanti tidak ada pembatasan mobilisasi, ya tentunya kasus, yang positif ini akan semakin banyak dan akan tidak bisa tertangani secara maksimal. Nah, ini akan bisa, berdampak pada, tingginya kematian ya karena COVID-19. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.